Jumpa lagi dalam acara TFC. Dan pada hari ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Devina Erlin Minerva dalam buku Renungan Teen for Christ dengan judul Belajar dari Kesunyian. Berdasarkan Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Bersama dengan saya, Oktaviani Krismelia Utomo. Tapi sebelum kita masuk ke dalam permenungan kita, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan pada hari ini. Kami pada hari ini Tuhan undang kembali untuk bisa merenungkan firman Tuhan dan kami mau belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Kami mau belajar ya Tuhan melalui firman Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mau dengan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami memerlukan bimbingan Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk bisa mengerti apa yang menjadi firman Tuhan, dan Roh Kudus Tuhanlah juga yang akan menuntun kami dan membimbing kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Dan melalui doa ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur pasalnya yang ke-46, ayatnya yang ke-11a. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bagi sebagian orang, kesunyian itu menakutkan. Diam tanpa suara itu terasa canggung. Sunyi seperti ruang kosong yang mengintimidasi. Seakan-akan kita sedang dikurung dalam riuhnya suara hati dan pikiran kita sendiri. Karena itu, mungkin ada di antara kita yang secara refleks mengisi waktu dengan musik, video, chat, atau scrolling sosmed tanpa henti karena takut sendirian. Kita takut menghadapi diri sendiri. Padahal, justru di sanalah Tuhan seringkali hadir. Seorang remaja pernah berkata kepada kami, "Aku lebih suka tidur sambil dengar lagu. Karena kalau enggak, aku nggak bisa tidur karena overthinking. Soalnya banyak banget kata-kata yang seharusnya enggak aku keluarkan. Aku jadi malu sendiri dan juga banyak hal yang membuatku bersedih." Jujur, mungkin itu juga relate dengan beberapa di antara kita. Namun di balik keributan dalam kepala dan perasaan yang kacau itu, Tuhan justru ingin kita untuk belajar berdiam. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-46 tertulis, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Diam bukan berarti pasrah, dan kesunyian bukan berarti kehampaan. Diam adalah keheningan yang penuh makna, dan kesunyian adalah tempat kita mendekat kepada Allah. Ia tidak datang lewat gemuruh, tidak selalu hadir melalui mukjizat yang besar, tetapi seringkali melalui suara kecil dan lembut. Seperti yang tertulis dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-9 ayat 12. Yesus pun mengambil waktu untuk menyendiri. Berkali-kali dikisahkan dalam Alkitab bahwa Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Ia tahu bahwa jiwanya memerlukan ruang untuk berbicara dengan Bapa. Teens, kesunyian bukanlah tempat
perlalian. Kesunyian adalah tempat perjumpaan dengan Bapa. Tempat kita bisa jujur. Tempat air mata boleh jatuh tanpa harus ditutupi. Tempat kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir bagi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguhlah Tuhan, kami pada hari ini belajar melalui firman Tuhan yang membuka ruang bagi kami agar di tengah kesendirian kami, di tengah kesunyian kami bisa memakai waktu sunyi itu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Pada hari ini kami ditegur melalui firman Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, kami mampu untuk menjalani kehidupan kami di momen-momen di mana masa sunyi itu hadir, menjadi sebuah kesempatan agar kami bisa semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan hadir di dalam kesunyian itu. Dan Tuhan hadir untuk membimbing kami dan memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Maka dari itu ya Tuhan, pada hari ini kami belajar untuk bisa kembali merasakan kesunyian di dalam diri kami, menjadi kesempatan untuk mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah teens, demikianlah renungan kita pada hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.